Hari itu, matahari pagi menyinari langit Jakarta dengan lembut. Seolah-olah alam semesta sendiri ikut merayakan momen istimewa ini. Aku, Rina, berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin di Hotel Mulia Senayan, memandang pantulan diriku yang berubah total. Gaun putih sederhana tapi elegan yang kupilih, bukan yang mewah berharga jutaan seperti yang diusulkan penata rias, membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku yang panjang dibiarkan tergerai dengan hiasan bunga melati segar, dan makeup tipis menonjolkan senyum lebar yang tak bisa kuhapus dari wajahku. Aku bukan gadis kaya raya, lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Bandung, di mana ayahku bekerja sebagai guru SD dan ibuku menjahit baju pesanan tetangga. Tapi hari ini, aku merasa seperti putri dongeng yang akan menikah dengan pangeran. Andi, tunanganku, anak tunggal dari keluarga terpandang di Jakarta. Dia adalah seorang arsitek muda yang sukses, bekerja di firma ternama yang merancang gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Kami bertemu 2 tahun lalu di sebuah pameran desain grafis di mana aku bekerja sebagai freelancer. Aku mengagumi matanya yang dalam, senyumnya yang hangat, dan bagaimana dia selalu mendengarkan ceritaku tentang mimpi-mimpi kecilku tanpa pernah meremehkan. Kamu istimewa, Rin. Kamu bikin dunia ini lebih berwarna, katanya saat melamar, berlutut di taman kota dengan cincin sederhana yang dia desain sendiri. Aku menangis bahagia, tak percaya keberuntunganku. Pernikahan kami diadakan megah, sesuai keinginan keluarga Andi. Hotel bintang 5 ini dipilih karena ballroomnya yang luas bisa menampung ratusan tamu, saudara, teman bisnis ayah Andi, dan bahkan pejabat-pejabat kecil yang datang untuk menjaga hubungan. Ayah Andi, Pak Hadi, sudah meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung, meninggalkan Bu Siti mengelola kerajaan properti mereka sendirian. Bu Siti, ibu mertuaku yang akan kukenal nanti, adalah wanita berusia 55 tahun yang dikenal garang di dunia bisnis. Tubuhnya ramping, rambutnya selalu diurai rapi dengan pewarna hitam pekat yang menyembunyikan uban, dan matanya tajam seperti elang yang mengawasi mangsanya. Dia membangun perusahaan properti dari nol setelah menikah dengan Pak Hadi, membeli tanah-tanah murah di pinggiran Jakarta dan menjadikannya mal-mal mewah. Di mata masyarakat, dia adalah ikon wanita mandiri, tapi bagi Andi, dia adalah ibu yang protektif, terlalu protektif. Saat prosesi akad nikah dimulai, aku duduk di samping Andi di panggung utama yang dihiasi bunga-bunga impor dari Belanda. Alun-alun pengantin pria dan wanita bernyanyi lagu-lagu Jawa klasik. Suaranya merdu menyatu dengan denting gamelan. Tamu-tamu berbisik kagum melihat kemegahan. Meja-meja bundar ditutup taplak sutra putih, hidangan prasmanan yang tak ada habisnya dari restoran Michelin Starred, dan lampu-lampu kristal yang berkilauan seperti bintang-bintang. Aku mencuri pandang ke arah Bu Siti yang duduk di barisan depan, dikelilingi saudara-saudaranya. Dia mengenakan kebaya enci modern berwarna merah marun, dengan perhiasan emas yang berat di leher dan telinganya. Saat itu, senyumnya manis, seperti madu yang meleleh. Saat prosesi selesai dan Andi mengucap ijab kabul dengan suara tegas, Bu Siti berdiri pertama kali bertepuk tangan paling kencang. Alhamdulillah, akhirnya Andi punya pendamping hidup, katanya lantang, suaranya bergema di ballroom. Setelah akad, resepsi dimulai. Aku dan Andi berfoto dengan tamu-tamu. Tanganku bergandengan erat dengan tangannya yang hangat. Bu Siti mendekat, memelukku pelan di depan kamera fotografer profesional. Selamat datang di keluarga kami. Rina, kamu pasti bisa menjaga Andi dengan baik, katanya dengan nada hangat yang membuat hatiku meleleh. Aku membalas pelukannya, mencium tangannya dengan hormat seperti yang diajarkan ibuku. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawabku sopan. Saat itu, aku merasa beruntung sekali. Bagaimana tidak? Menikah ke keluarga kaya, dengan suami yang penyayang, dan ibu mertua yang tampak begitu ramah. Aku membayangkan hidup baru yang harmonis. Pagi-pagi masak sarapan untuk Andi, sore hari bekerja dari rumah sambil mengurus taman kecil, dan malam hari bercerita dengan Bu Siti tentang resep masakan Jawa yang diajarkannya. Semuanya terlihat sempurna, seperti lukisan idaman yang kuharapkan sejak kecil. Tapi, di balik senyum manis Bu Siti itu, ada sesuatu yang tak kusadari. Saat pesta berlangsung,
Aku melihat sekilas bagaimana dia berbisik dengan bibinya, "Tante Ratih," sambil melirik ke arahku. "Cantik sih. Tapi asalnya dari mana ya?" "Kayaknya biasa-biasa aja," gumamnya pelan. Tapi aku tak mendengar jelas karena musik orkestra yang meriah. Aku mengabaikannya. Terlalu sibuk menyapa tamu-tamu dari keluargaku yang datang jauh-jauh dari Bandung. Ibu dan ayahku duduk malu-malu di sudut. Tak biasa dengan kemewahan ini. "Nak, jangan lupa diri ya. Hormati keluarga suamimu," pesan ibu sebelum acara dimulai. Aku mengangguk, berjanji dalam hati untuk menjadi menantu teladan. Malam mulai larut. Pesta mencapai puncaknya dengan tarian jaipong yang menghibur. Andi menarikku ke lantai dansa untuk lagu pertama kami sebagai suami istri. "Kamu cantik sekali malam ini, Rin. Aku tak sabar memulai hidup baru bersamamu," bisiknya di telingaku. Kami berputar pelan di tengah sorotan lampu. Dunia seolah milik kami berdua. Bu Siti menonton dari meja VIP, mengangkat gelas sampanye untuk bersulang. "Untuk Andi dan Rina. Semoga bahagia selalu," serunya, dan semua tamu ikut bersorak. Aku tersenyum lebar, hatiku penuh harapan. Siapa sangka, di balik sorak-sorai itu, ada ular berbisa yang mengintai, siap menyengat kapan saja. Setelah pesta usai, sekitar pukul 11 malam, kami pamit pulang. Mobil Mercedes hitam milik keluarga Andi mengantar kami ke rumah besar mereka di kawasan Pondok Indah. Rumah itu seperti istana modern, 3 lantai dengan kolam renang di belakang, taman Jepang yang rapi, dan garasi yang muat 6 mobil. Aku pernah datang sebelumnya untuk silaturahmi, tapi malam ini rasanya berbeda. Ini rumah baruku. Andi memegang tanganku sepanjang perjalanan, bercerita tentang rencana kami, bulan madu ke Bali minggu depan, lalu pindah ke apartemen kecil yang dia beli untuk kami berdua. "Kita mulai dari nol, Rin. Biar lebih mandiri," katanya. Aku setuju, tak ingin bergantung sepenuhnya pada keluarga. Sampai di rumah, Bu Siti sudah menunggu di teras depan. Masih mengenakan kebaya pesta tapi sudah dilepas selendangnya. Dia tersenyum lelah tapi hangat. "Masuklah, anak-anak. Ibu sudah siapkan kamar kalian di lantai 2. Kami disambut Embok Sari, pembantu setia yang sudah bekerja 20 tahun di rumah itu. Teh hangat dan kue-kue tradisional sudah tersaji di ruang keluarga. Aku duduk di sofa empuk, kaki lelah karena sepatu hak tinggi seharian. Andi naik dulu ke kamar mandi, meninggalkanku berdua dengan Bu Siti. Ini momen pertama kami sebagai ibu mertua dan menantu secara resmi. Bu Siti duduk di seberangku, menyesap tehnya pelan. "Rina, hari ini indah sekali, ya?" Ibu senang melihat Andi bahagia. Aku mengangguk antusias. "Iya, Bu. Terima kasih sudah mengizinkan pernikahan ini. Saya janji akan hormat dan berbakti." Dia tertawa kecil, suaranya seperti lonceng. "Baguslah. Menantu itu harus pintar mengatur rumah tangga. Jangan sampai malu-maluin keluarga. Apalagi keluarga seperti kita yang punya nama baik." Kata-katanya terdengar seperti nasihat biasa, tapi ada nada yang sedikit tajam di ujungnya, seperti pisau yang disembunyikan dalam sarung beludru. Aku tersenyum, menganggap itu cuma kekhawatiran seorang ibu. "Pasti, Bu. Saya akan belajar banyak dari ibu." Andi turun lagi. Rambutnya masih basah. Kami bertiga ngobrol sebentar tentang tamu-tamu pesta. Tertawa mengenang adegan lucu saat sepupu Andi tersandung saat menari. Bu Siti cerita tentang pernikahannya dulu dengan Pak Hadi. Bagaimana mereka mulai dari rumah kontrakan kecil dan sekarang punya segalanya. "Kamu harus seperti itu, Rina. Kerja keras, jangan manja." Aku mengangguk lagi, mencatat dalam hati. Malam itu, setelah Bu Siti pamit ke kamarnya di lantai 1, Andi dan aku naik ke kamar pengantin yang sudah dihias bunga. Kamar luas dengan tempat tidur king size. Jendela besar menghadap taman. Kami berbaring, saling berpelukan, berbisik tentang masa depan. Tapi, saat aku hampir tertidur, aku mendengar suara pelan dari koridor. Bu Siti sedang berbicara di telepon. Suaranya rendah tapi jelas. "Ya, Tante, menantunya biasa aja sih. Dari keluarga kampung. Tapi Andi suka."
Semoga nggak bikin masalah nanti. Hatiku sedikit ciut, tapi aku goyangkan kepala. Pasti salah dengar. Ini awal baru, penuh harapan. Siapa sangka, gumaman pelan itu adalah awal dari 10 tahun neraka yang akan kualami. Neraka yang dibangun dari kata-kata manis yang berubah jadi racun. Dari hormat yang kuberikan tapi tak pernah dibalas. Malam pertama pernikahan, aku tidur dengan mimpi indah. Tak tahu badai sedang mendekat. Pagi harinya, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis. Aku bangun lebih dulu, tersenyum melihat Andi yang masih mendengkur pelan. Aku bangkit diam-diam, turun ke dapur untuk membuat sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur mata sapi, seperti yang biasa kumasak di rumah. Mbok Sari membantu, tapi aku ingin melakukannya sendiri. Ingin tunjukkan bahwa aku bisa jadi istri yang baik. Saat Andi dan Bu Siti turun, aroma masakan sudah memenuhi ruang makan. Wah, enak nih baunya, kata Andi, mencium pipiku. Bu Siti duduk, memandang piringku dengan alis sedikit terangkat. Nasi goreng? Biasa aja. Besok coba masak yang lebih mewah. Rina, keluarga kita nggak biasa makan ala kadarnya. Lagi-lagi, nada nasihat, tapi ada duri di dalamnya. Aku tersenyum. Baik, Bu. Saya akan belajar. Hari-hari pertama setelah pernikahan berlalu seperti mimpi. Kami ke dokter gigi bersama, belanja kebutuhan rumah tangga di mal besar, dan Bu Siti bahkan mengajakku ke salon langganannya. Kamu harus jaga penampilan, Rina. Jangan sampai Andi bosan, katanya sambil tertawa. Aku mengangguk, merasa ini bagian dari ikatan baru. Tapi, sedikit demi sedikit, komentar-komentar kecil mulai muncul. Saat aku cerita tentang pekerjaanku sebagai desainer grafis, dia bilang, kerja freelance? Nggak stabil. Mending fokus urus Andi aja. Aku diam, berpikir itu cuma perbedaan generasi. Bulan madu di Bali adalah puncak kebahagiaan. Pantai Kuta yang ombaknya ganas, sunset di Uluwatu yang romantis, dan villa pribadi dengan kolam infinity. Andi dan aku berjanji untuk saling mendukung. Tak peduli apapun. Kita tim, Rin. Bersama-sama hadapi semuanya. Katanya saat kami berbaring di pasir. Aku setuju. Tak tahu bahwa, semuanya, termasuk Bu Siti yang menunggu di Jakarta dengan senyum palsu. Kembali ke Jakarta. Realita mulai menyusup. Bu Siti mulai sering datang ke apartemen kami. Meski kami sudah pindah ke tempat kecil yang Andi beli. Ibu kangen Aditya Andi, katanya. Tapi matanya selalu menilai segalanya. Karpet yang tak matching, dapur yang sederhana. Kamu ini harus lebih rapi. Rina, jangan biarkan rumah berantakan. Aku membersihkan lebih giat, memasak lebih enak, tapi komentar tak berhenti. Baju ini murah ya? Pakai yang branded dong, biar kelihatan kelas. Suatu malam, saat Andi lembur, Bu Siti datang tiba-tiba. Kami duduk di teras apartemen, minum kopi. Rina, ibu mau nasihat. Andi anak tunggal. Jangan sampai kamu buat dia menderita. Kamu harus tunduk, hormat, dan jangan sombong meski kamu pintar. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya paham. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya. Kenapa nasihatnya selalu seperti peringatan? Apakah dia takut aku merebut Andi? Hari berganti minggu, dan harapan mulai retak sedikit. Saat aku hamil, kejutan indah yang kuberitahukan di makan malam keluarga. Bu Siti tersenyum, tapi matanya dingin. Hamil cepat? Hati-hati, jangan sampai anaknya kurang gizi. Aku tersenyum paksa, memendam kekecewaan pertama. Ini baru awal, tapi benih sakit hati sudah ditanam. 10 tahun kemudian, benih itu tumbuh jadi pohon raksasa yang menindihku. Tapi saat itu, di babak pertama kehidupan pernikahanku, semuanya masih penuh harapan. Harapan yang rapuh, tapi kuhormati dengan sepenuh hati. Hari-hari setelah pernikahan berlalu seperti angin sepau-sepau di musim kemarau. Hangat, penuh harapan, tapi kadang membawa debu yang mengganggu. Aku dan Andi tinggal sementara di rumah besar Bu Siti di Pondok Indah sambil menunggu apartemen kami selesai direnovasi.
Rumah itu megah, dengan pilar-pilar marmer putih di ruang tamu, lukisan-lukisan abstrak mahal di dinding, dan lampu kristal yang berkilau seperti bintang-bintang di malam hari. Tapi, di balik kemewahan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tak nyaman, seperti berjalan di atas permadani indah yang menyembunyikan duri-duri kecil. Pagi itu, 3 bulan setelah pernikahan, aku bangun dengan perasaan aneh di perutku. Awalnya, aku kira hanya masuk angin karena semalam makan soto Betawi yang sedikit pedas. Tapi, setelah seminggu mual dan lelah tak wajar, aku memutuskan ke dokter. Andi menemani. Tangannya tak lepas dari tanganku di ruang tunggu klinik. Saat dokter mengumumkan bahwa aku hamil 6 minggu, wajah Andi berbinar seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. "Rin, kita bakal jadi orang tua," serunya, memelukku erat di depan dokter yang tersenyum. Aku tak bisa berhenti tersenyum, meski mual masih mengganggu. Di perjalanan pulang, kami berhenti di toko bayi, membeli sepasang sepatu kecil berwarna putih sebagai simbol harapan. "Buah hati kita, Rin." "Aku nggak sabar," kata Andi, matanya berkaca-kaca. Malam itu, kami memutuskan mengumumkan kabar gembira ini di makan malam keluarga di rumah Bu Siti. Meja makan panjang dari kayu jati sudah disiapkan Embok Sari dengan hidangan mewah, sup krim jamur, steak daging sapi wagyu, dan salad Caesar dengan saus buatan sendiri. Bu Siti duduk di ujung meja, mengenakan blus sutra hijau zamrud yang kontras dengan anting emasnya yang besar. Aku dan Andi duduk bersebelahan. Tanganku sedikit gemetar karena gembira sekaligus cemas. Aku tak tahu kenapa, tapi setiap kali berhadapan dengan Bu Siti, aku merasa seperti dihakimi, meski dia selalu tersenyum manis. Saat hidangan penutup, puding mangga dengan krim vanila, disajikan, Andi mengetuk gelas anggurnya pelan dengan sendok, menarik perhatian. "Bu, kami punya kabar baik," katanya. Suaranya penuh semangat. Aku memegang tangannya di bawah meja, mencoba menenangkan debaran hatiku. "Rina hamil. Kita akan punya anak." Ruangan sejenak hening. Hanya suara denting piring Embok Sari di dapur yang terdengar. Aku menatap Bu Siti, berharap melihat senyum bahagia seperti yang kuharapkan dari seorang calon nenek. Tapi, alisnya mengerut, dan dia meletakkan sendoknya perlahan, seolah-olah kabar ini adalah gangguan. "Hamil? Di tahun pertama?" katanya. Nadanya datar tapi ada nada sinis yang terselip. "Kamu pasti terlalu cepat, Rina. Aku dulu menunggu 3 tahun baru punya Andi. Kamu ini kayak anak kampung yang gak sabar." Kata-katanya seperti pisau tajam, menusuk tepat di ulu hatiku. Aku tersenyum kaku, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Andi mengerutkan dahi. "Bu, ini kabar baik. Kenapa ibu bilang gitu?" Bu Siti tertawa kecil. Suaranya seperti lonceng yang retak. "Ah, ibu cuma bercanda, Andi. Tapi, Rina, kamu harus hati-hati. Hamil itu bukan main-main. Jangan sampai anaknya kurang sehat karena kamu nggak tahu caranya jaga diri." Aku mengangguk, menelan ludah, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin tumpah. "Iya, Bu. Saya akan jaga diri," jawabku pelan. Malam itu, setelah makan malam selesai, aku membantu Embok Sari membersihkan meja, meski dia meminta aku duduk saja karena sedang hamil. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Di dapur, sambil mencuci piring, aku memikirkan kata-kata Bu Siti. Anak kampung. Aku tahu aku bukan dari keluarga kaya seperti Andi, tapi selama ini aku berusaha menyesuaikan diri. Aku belajar cara menyapa tamu-tamu penting yang datang ke rumah, mencatat resep-resep masakan yang disukai Bu Siti, bahkan memakai gaun-gaun yang dia sarankan meski tak nyaman. Tapi kenapa kata-katanya terasa begitu pedas? Aku menggeleng, mencoba meyakinkan diri bahwa dia hanya khawatir sebagai ibu mertua. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi ibu hamil yang baik. Aku pergi ke dokter kandungan untuk konsultasi, membaca buku-buku tentang kehamilan, dan mulai minum vitamin yang diresepkan. Setiap pagi, aku tetap bangun jam 5 untuk membuat teh hangat untuk Bu Siti, seperti kebiasaanku sejak tinggal di rumah ini.
Aku membawakan cangkir porselen favoritnya ke ruang kerja di lantai 1, di mana dia biasa mengecek laporan bisnis sambil minum teh. "Terima kasih, Rina," katanya singkat, tapi matanya tak lepas dari laptop. Aku tersenyum, berharap dia akan bertanya tentang kehamilanku, tapi dia hanya berkata, "Jangan lupa, hamil itu jangan manja. Jangan sampai Andi repot gara-gara kamu." Hari-hari berlalu, dan komentar-komentar kecil itu mulai muncul lebih sering. Saat aku makan malam dengan porsi lebih besar karena nafsu makan meningkat, Bu Siti menggeleng pelan. "Rina, jangan terlalu banyak makan. Nanti gemuk kayak ibumu yang dulu." Aku terkejut. Ibuku memang berbadan besar. Tapi bagaimana Bu Siti tahu? Aku tak pernah cerita tentang keluargaku secara detail. Andi, yang duduk di sampingku, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Bu, Rina lagi hamil. Wajar dong makannya lebih banyak." Tapi Bu Siti hanya tersenyum tipis. "Iya, tapi tetap harus jaga penampilan. Keluarga kita kan punya standar." Aku mulai merasa seperti tamu yang tak diundang di rumah ini. Setiap gerakanku seolah diawasi. Saat aku memakai baju longgar karena perutku mulai membesar, Bu Siti berkomentar, "Kamu ini kenapa pakai baju kayak karung? Hamil kok nggak anggun?" Saat aku membantu Mbok Sari menyapu teras, dia bilang, "Jangan kerja kasar, nanti orang bilang menantu keluarga ini kayak pembantu." Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya ingin membantu, tapi dia memotong. "Sudah, duduk saja. Kamu nggak cocok pegang sapu." Aku diam, menahan sakit hati yang mulai menumpuk seperti tumpukan daun kering di musim gugur. Andi berusaha menenangkanku setiap kali aku curhat. "Ibu cuma khawatir, Rin. Dia orang tua, kadang ngomongnya nggak dipikir dulu," katanya sambil memelukku di kamar kami. Aku mengangguk, mencoba memahami. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cuma kekhawatiran seorang ibu? Aku teringat nasihat ibuku sebelum menikah. "Hormati ibu mertuamu, Rin. Dia ibunya suamimu. Hormatmu padanya adalah hormatmu pada Andi." Jadi, aku terus berusaha. Aku bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Meski mual sering membuatku pusing. Aku belajar membuat rendang favorit Bu Siti. Meski dia hanya bilang, "Lumayan, tapi kurang gurih. Besok coba lagi." Satu malam, saat aku dan Andi duduk di balkon, menikmati angin malam, aku cerita tentang mimpiku untuk anak kami. "Aku ingin anak kita tumbuh bahagia, Mas. Nggak kaya, tapi penuh kasih sayang," kataku. Tanganku mengelus perutku yang mulai membulat. Andi tersenyum. "Pasti, Rin. Kita akan jadi orang tua terbaik." Tapi, saat kami masuk ke dalam, Bu Siti ada di ruang tamu, sedang menonton TV. Dia melirikku, lalu berkata, "Rina, kalau anakmu nanti lahir, jangan ajari dia cara kampungnya. Harus modern, seperti keluarga kita." Aku tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Andi menarikku ke kamar, berbisik, "Abaikan, Rin. Ibu kadang gitu." Kehamilanku masuk trimester kedua, dan aku mulai merasa lebih kuat. Aku sering pergi ke dokter sendirian karena Andi sibuk dengan proyek baru di kantor. Suatu hari, saat aku pulang dari klinik dengan hasil USG pertama, aku menunjukkan gambar bayiku pada Bu Siti dengan penuh semangat. "Bu, lihat ini. Dokter bilang bayinya sehat." Dia memandang gambar itu sekilas, lalu berkata, Kecil ya? Pasti karena kamu kurang makan makanan bergizi. Jangan cuma makan tempe terus, Rina." Aku terdiam. "Tempe? Aku jarang makan tempe di rumah ini karena Bu Siti selalu menyediakan daging impor." Tapi aku tak membantah, hanya mengangguk dan masuk ke kamar. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air panas dari shower bercampur dengan air mataku. Aku tak tahu kenapa kata-kata Bu Siti selalu menyakitkan. Tapi aku memilih memendamnya. Aku teringat kata-kata ibuku. "Sabar, Rin. Menantu harus sabar." Jadi, aku sabar. Aku tetap hormat. Tetap membawakan teh hangat setiap pagi. Tetap tersenyum meski hatiku perih. Aku pikir,
Mungkin ini cuma fase awal. Mungkin Bu Siti hanya butuh waktu untuk menerimaku. Mungkin, setelah anakku lahir, dia akan berubah. Hari-hari berlalu, dan kehamilanku semakin terlihat. Aku mulai merencanakan kamar bayi di apartemen baru kami, memilih warna cat pastel dan membeli ranjang bayi sederhana dengan tabunganku sendiri. Aku ingin anakku merasa dicintai. Tak peduli apa kata Bu Siti. Tapi, setiap kali aku cerita pada Andi tentang rencanaku, Bu Siti selalu punya cara untuk menyela. Kamar bayi? Buah hati Andi harus dapat yang terbaik, bukan barang murahan. Biar ibu yang belikan, katanya suatu hari. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu, tapi saya ingin coba sendiri dulu. Dia menggeleng. Kamu ini keras kepala. Nanti anakku menderita gara-gara kamu. Sakit hati itu seperti kerikil kecil di sepatu. Awalnya tak terasa, tapi lama-lama menggores kaki. Aku mulai merasa tak nyaman di rumah ini. Tapi aku tak mau mengeluh pada Andi. Dia sudah cukup stres dengan pekerjaannya. Dan aku tak ingin membebani. Jadi, aku simpan semuanya dalam hati, menumpuk seperti buku-buku tua di gudang. Aku tetap hormat, tetap panggil, Bu, dengan nada lembut, tetap cium tangannya setiap pagi. Tapi, di sudut hatiku, ada luka kecil yang mulai terbentuk. Luka yang kuharap akan sembuh dengan waktu. Satu sore, saat aku duduk di taman belakang rumah, memandang kolam ikan koi yang berenang tenang, Bu Siti mendekat. Rina, ibu mau bicara serius, katanya. Duduk di bangku kayu di sebelahku. Aku menegakkan badan, berharap ini akan jadi momen kehangatan antara kami. Kamu tahu, Andi anak satu-satunya ibu. Dia harapan keluarga ini. Jangan sampai kamu bikin dia malu dengan cara hidupmu yang sederhana. Aku menelan ludah. Saya akan berusaha, Bu. Dia tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. Bagus. Tapi ingat, keluarga ini punya nama besar. Jangan sampai kamu nodai. Malam itu, aku menulis di buku harian yang kusimpan di laci. Hari ini, Bu Siti bilang aku harus jaga nama keluarga. Aku tahu aku bukan dari keluarga besar, tapi aku akan buktikan aku pantas untuk Andi. Aku menutup buku itu, berharap kata-kata itu akan jadi pengingat untuk tetap kuat. Tapi, di dalam hati, aku mulai merasa seperti burung dalam sangkar emas. Bebas bergerak, tapi selalu diawasi. Hinaan pertama itu, yang kusebut bercanda atau nasihat, kini terasa seperti batu pertama yang dilemparkan ke arahku. Aku memilih melupakannya, tapi tanpa kusadari, batu itu sudah mulai menumpuk, siap menghancurkan tembok kesabaranku di masa depan. Trimester ketiga kehamilanku tiba seperti musim hujan yang datang tanpa peringatan. Berat, penuh tekanan, tapi membawa harapan akan kehidupan baru. Perutku sudah membulat sempurna, dan setiap gerakan kecil dari bayi di dalam rahimku terasa seperti keajaiban kecil. Aku sering duduk di kamar kecil yang sudah kusiapkan untuknya di apartemen baru kami di Kuningan, Jakarta Selatan. Dindingnya kucat warna biru muda, dengan stiker-stiker awan putih yang kutempel sendiri. Ranjang bayi dari kayu sederhana berdiri di sudut, lengkap dengan kelambu tipis yang kugantung dengan penuh kasih sayang. Di malam-malam yang sepi, saat Andi masih lembur di kantor, aku mengelus perutku dan berbisik, "Kamu akan jadi kebahagiaan kami, Nak. Ibu janji akan jagain kamu." Tapi di balik kegembiraan itu, bayang-bayang komentar pedas Bu Siti selalu mengintai, seperti awan gelap yang tak pernah benar-benar pergi. Kami sudah pindah ke apartemen sendiri sebulan lalu. Sebuah langkah yang kuharapkan akan memberi sedikit kebebasan dari tatapan kritis Bu Siti. Apartemen itu kecil tapi nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke lampu-lampu kota Jakarta di malam hari. Andi senang karena kami akhirnya punya ruang sendiri, meski Bu Siti sempat protes. "Kenapa harus pindah? Rumah ibu kan besar, cukup untuk kalian semua," katanya saat kami pamit. Andi menjelaskan dengan sabar. "Bu, kami ingin belajar mandiri. Lagi pula, apartemen ini dekat kantorku." Bu Siti hanya mengangguk kaku, tapi matanya yang tajam seolah berkata, "Kalian akan menyesal." Aku mengabaikan firasat buruk itu,
Fokus pada kehamilan dan momen-momen kecil bersama Andi, seperti saat kami memilih nama untuk bayi, Aditya, yang berarti matahari, simbol harapan dan cahaya. Hari kelahiran tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Pagi itu, di minggu ke-38, aku terbangun dengan kontraksi yang menyakitkan. Aku mencoba tetap tenang, menghitung waktu antar kontraksi seperti yang diajarkan dokter. Andi, yang biasanya kalem, panik setengah mati. "Rin, kita ke rumah sakit sekarang," serunya, hampir menjatuhkan ponselnya saat memesan taksi online. Di rumah sakit Pondok Indah, aku masuk ruang bersalin dengan tangan Andi yang tak pernah lepas dari tanganku. Rasa sakit datang seperti ombak besar, tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku membayangkan wajah bayiku, dan itu memberiku kekuatan. Setelah hampir 6 jam penuh perjuangan, Aditya lahir. Tangisannya yang kencang menggema di ruangan, dan aku menangis bahagia saat perawat meletakkannya di dadaku. "Dia sehat, Bu. Beratnya 3,2 kilogram," kata perawat dengan senyum. Andi mencium keningku. Matanya berkaca-kaca. "Kamu hebat, Rin. Lihat anak kita. Dia sempurna." Kami diberi kamar rawat inap yang luas, dengan jendela menghadap taman kecil rumah sakit. Aku lelah tapi bahagia, memandang Aditya yang tidur nyenyak di ranjang plastik khusus bayi di sampingku. Rambutnya hitam tipis, matanya sipit, dan bibirnya kecil seperti Andi. Aku tak bisa berhenti mengagumi jari-jari mungilnya yang mencengkeram jariku. "Kamu bikin ibu bangga, Adit," bisikku. Andi duduk di sampingku, mengambil foto kami bertiga dengan ponselnya. "Ini hari terbaik dalam hidupku," katanya. Suaranya penuh emosi. Aku setuju, tapi di sudut hati, aku tahu momen ini akan segera diuji oleh kehadiran Bu Siti. Bu Siti datang sore itu, mengenakan blazer biru tua dan rok panjang yang elegan. Rambutnya ditata rapi seperti biasa. Aku berharap dia akan tersenyum lebar, memelukku, atau setidaknya menggendong Aditya dengan penuh kasih sayang seperti nenek pada umumnya. Tapi wajahnya masam. Alisnya mengerut saat dia masuk ke kamar. "Jadi ini cucu ibu," katanya, berdiri di samping ranjang bayi tanpa menyentuh Aditya. Aku tersenyum, berusaha tetap ramah. "Iya, Bu. Ini Aditya. Sehat," kata dokter. Dia memandang Aditya sekilas, lalu menoleh padaku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kurus sekali, ya. Pasti karena kamu nggak jaga pola makan saat hamil. Kamu ini menantu apa sih? Kalau seperti ini, Aditya bisa sakit-sakitan." Kata-katanya seperti tamparan di wajahku. Aku terdiam. Tanganku yang memegang Aditya sedikit gemetar. Dokter sudah bilang Aditya sehat. Beratnya normal untuk bayi baru lahir. Tapi Bu Siti berbicara seolah aku gagal total sebagai ibu. Andi, yang sedang mengisi formulir di sudut ruangan, mendengar dan langsung mendekat. "Bu, dokter bilang Aditya sehat." "Jangan bilang gitu, dong," katanya. Nadanya tegas tapi masih sopan. Bu Siti mengangkat bahu. "Ibu cuma bilang apa adanya. Rina kan gak pengalaman. Ibu khawatir cucu ibu gak terurus baik." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Saya akan belajar, Bu," jawabku pelan. Suaraku hampir pecah. Tapi Bu Siti tak berhenti. Saat seorang perawat masuk untuk memeriksa Aditya, dia berbicara dengan nada keras, seolah sengaja ingin didengar. "Anak muda sekarang gak ngerti bawa diri. Nikah sama anakku, tapi gak bisa urus anak sendiri. Lihat nih, bayinya kecil begini." Perawat itu melirikku dengan ekspresi canggung, lalu buru-buru keluar. Aku merasa wajahku memanas, malu bercampur marah. Andi menatap ibunya dengan mata menyala. "Bu, cukup. Ini hari bahagia kami. Jangan bikin Rina sedih." Bu Siti tertawa kecil. "Andi, ibu cuma kasih nasihat. Kalau nggak dikasih tahu, menantumu ini nggak akan belajar." Aku memandang Aditya, mencoba fokus pada wajah mungilnya untuk menenangkan hati. Tapi luka itu sudah tertanam, lebih dalam dari sebelumnya. Kami pulang ke apartemen 3 hari kemudian. Aku masih lelah, tapi senang akhirnya bisa membawa Aditya ke rumah kami sendiri.
Aku menghias ranjang bayinya dengan selimut biru lembut yang kujahit sendiri, dan Andi membantu memasang mobile mainan di atas ranjang. Dia bakal suka ini, kata Andi, tersenyum sambil memutar mobile yang mengeluarkan suara lonceng kecil. Tapi kebahagiaan itu kembali terganggu saat Bu Siti datang berkunjung tanpa pemberitahuan 2 hari setelah kami pulang. Dia masuk dengan tas belanjaan besar, penuh dengan pakaian bayi bermerek dan susu formula mahal. Ini buat Aditya. Kalau cuma andalkan kamu, kasihan dia, katanya sambil meletakkan tas di sofa. Aku berterima kasih, meski hatiku perih. Aku ingin bilang bahwa aku sudah membeli semua kebutuhan Aditya dengan tabunganku sendiri, tapi aku diam. Bu Siti berjalan ke ranjang Aditya, memandangnya sebentar, lalu berkata, "Rina, kamu menyusui di mana? Jangan di ruang tamu." "Ya, malu-maluin. Kamu ini dari mana sih? Nggak punya adab." Aku terkejut. Aku memang menyusui Aditya di ruang tamu tadi pagi. Tapi pintu terkunci dan hanya ada aku dan Andi. "Bu, saya menyusui di kamar kok," jawabku, mencoba menjelaskan. Tapi dia memotong. "Pokoknya, jangan di sembarang tempat. Keluarga kita punya tata cara." Malam itu, setelah Bu Siti pulang, aku menangis di kamar mandi. Air panas dari shower menyamarkan air mataku. Aku tak tahu kenapa dia begitu mudah menghinaku. Seolah aku tak pernah cukup baik. Andi mengetuk pintu. "Rin, kamu kenapa? Buka dong." Aku membuka pintu, memeluknya erat, dan menceritakan apa yang kurasakan. "Mas, kenapa ibu selalu bilang aku nggak becus? Aku sudah coba hormat, coba belajar, tapi dia..." Andi mengelus rambutku. "Sabar ya, Rin. Ibu kan khawatir sama Aditya. Dia nggak bermaksud jahat." Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku ragu. Apakah ini benar-benar cuma kekhawatiran? Hari-hari berikutnya, aku fokus merawat Aditya. Aku belajar menyusui dengan benar, membaca buku tentang pola asuh, dan memastikan Aditya selalu bersih dan nyaman. Tapi setiap kali Bu Siti datang, dan dia datang hampir setiap hari, ada saja yang salah di matanya. Saat aku mengganti popok Aditya, dia bilang, "Kamu lambat banget. Nanti bayinya iritasi." Saat aku memandikan Aditya, dia mengomentari, "Airnya terlalu dingin. Rina, kamu mau anakku sakit?" Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sudah mengukur suhu air, tapi dia hanya menggeleng. "Kamu ini nggak ngerti apa-apa." Satu sore, saat Aditya tertidur di ranjangnya, aku duduk di sofa dengan secangkir teh, mencoba mencuri waktu untuk diri sendiri. Bu Siti datang lagi, kali ini dengan Tante Ratih, adiknya. Mereka duduk di ruang tamu, mengobrol tentang bisnis properti. Aku menyapa mereka dengan sopan, menawarkan kue yang kubeli dari toko roti langganan. Tapi saat aku ke dapur untuk mengambil minuman, aku mendengar Bu Siti berbisik, "Rina ini ya, menantu dari kampung. Nggak ngerti tata cara. Bayinya aja kurus begitu. Pasti nggak keurus." Tante Ratih tertawa kecil. "Sabar, Kak. Andi kan yang pilih." Aku berdiri di ambang pintu dapur. Tanganku memegang nampan dengan cangkir-cangkir teh yang bergetar. Aku ingin membela diri, tapi kaki ini terasa lelet, dan hatiku terlalu sakit untuk bicara. Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku. Aditya sehat, tapi Bu Siti bilang dia kurus. Aku tahu dia nggak suka aku. Tapi kenapa harus menyerang anakku? Aku harus sabar. Demi Andi, demi Aditya. Aku menutup buku itu, mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma fase. Aku tetap hormat, tetap menyapa Bu Siti dengan senyum setiap dia datang, tetap mencium tangannya meski kata-katanya seperti duri. Tapi luka-luka itu mulai menumpuk, seperti pasir di pantai yang perlahan membentuk bukit. Aku masih berharap, suatu hari, Bu Siti akan melihat usahaku, akan menerimaku sebagai menantu. Tapi di sudut hati, aku mulai merasa bahwa harapan itu seperti mengejar bayang-bayang, selalu ada, tapi tak pernah bisa kugenggam. Setelah kelahiran Aditya, hidupku seperti menari di atas tali tipis, penuh kebahagiaan sebagai ibu baru, tapi selalu dihantui ketegangan yang dibawa oleh kehadiran Bu Siti.
Apartemen kecil kami di Kuningan menjadi tempat perlindungan. Tempat di mana aku bisa bernapas lega tanpa tatapan kritisnya. Pagi-pagi, aku bangun jam 5, menyiapkan susu untuk Aditya, membuat sarapan sederhana untuk Andi, dan mencuri waktu untuk mengecek email pekerjaan. Sebagai desainer grafis, aku sudah terbiasa bekerja dari rumah sebagai freelancer selama kehamilan, tapi setelah cuti hamil selesai, aku memutuskan kembali ke dunia kerja. Aku diterima di sebuah perusahaan kecil bernama Creative Studio, yang bergerak di bidang branding dan desain digital. Gaji tidak seberapa dibandingkan penghasilan Andi sebagai arsitek, tapi aku bangga bisa mandiri, bisa berkontribusi untuk keluarga kami, meski hanya sedikit. Hari pertama kembali bekerja, aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan blazer biru tua dan rok pensil yang sudah lama tak kupakai. Perutku masih sedikit kendur setelah melahirkan. Tapi aku merasa percaya diri. Kamu cantik, Rin. Aditya pasti bangga punya ibu yang pekerja keras. Kata Andi sambil mencium keningku sebelum berangkat ke kantornya. Aku tersenyum, menggendong Aditya yang baru bangun. Matanya masih sipit mengantuk. Doain ibu ya, nak, bisikku, mencium pipinya yang lembut. Aku menitipkan Aditya pada Mbok Sari, yang setuju membantu menjaga di apartemen kami 3 hari dalam seminggu. Sisanya, aku bekerja dari rumah agar bisa tetap dekat dengan Aditya. Kantor Creative Studio berlokasi di sebuah ruko sederhana di kawasan Sudirman. Suasananya santai tapi penuh energi kreatif, dengan dinding-dinding penuh mural dan meja-meja kayu yang dipenuhi sketsa. Timku kecil, hanya 8 orang, tapi semuanya berjiwa muda dan penuh ide. Aku ditugaskan membuat desain logo untuk sebuah kafe baru di Kemang, dan aku menikmati setiap detiknya. Menggambar sketsa di tablet, memilih palet warna, dan berdiskusi dengan klien. Di akhir minggu pertama, bosku, Mas Reza, memuji desainku di rapat tim. Rina, ini clean dan elegan. Klien suka banget. Kamu cocok di sini, katanya. Aku pulang dengan hati penuh bunga. Merasa akhirnya menemukan tempat di mana aku dihargai. Malam itu, aku ceritakan keberhasilanku pada Andi saat kami makan malam. Aku membuat ayam bakar kecap, resep warisan ibuku, dan aroma harumnya memenuhi ruang makan kecil kami. Mas, klien suka logoku. Mereka bilang ini bakal jadi ciri khas kafe mereka, kataku antusias, menunjukkan sketsa di ponselku. Andi tersenyum lebar. Itu hebat, Rin. Aku tahu kamu bisa. Tapi kebahagiaan itu terhenti saat Bu Siti datang tanpa pemberitahuan, seperti kebiasaannya. Dia masuk dengan tas tangan branded, mengenakan gaun sutra coklat yang membuatnya tampak seperti ratu. Ada apa ini? Kok ribut? Tanyanya, duduk di sofa tanpa menunggu diundang. Aku menawarkan teh, tapi dia menggeleng. Ibu cuma mampir sebentar, mau lihat Aditya. Aku memanggil Mbok Sari untuk membawa Aditya dari kamar, tapi sebelum Aditya muncul, Andi cerita tentang pekerjaanku. Bu, Rina dapat pujian dari bosnya. Desainnya disukai klien. Katanya bangga. Aku menunggu reaksi Bu Siti, berharap dia akan ikut senang. Tapi dia hanya mengerutkan dahi, memandangku dari atas ke bawah. Kerja di kantor kecil-kecilan? Andi kan bisa kasih kamu duit. Kamu ini malah bikin malu keluarga. Menantu orang kaya kok kerja kayak buruh, katanya. Nadanya penuh penghakiman. Aku terdiam. Tanganku yang memegang cangkir teh gemetar. Aku ingin bilang bahwa aku bekerja karena aku suka, karena aku ingin mandiri, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Andi mencoba membela. Bu, Rina kerja karena dia berbakat. Bukan soal uang. Tapi Bu Siti tertawa kecil. Suaranya seperti pisau yang diasah. Berbakat? Desain gambar-gambar doang? Itu nggak berguna buat keluarga ini. Mending kamu urus Aditya daripada sibuk cari nama di luar. Aku menunduk, menahan air mata. Iya, Bu, jawabku pelan. Meski hatiku berteriak ingin membela diri. Setelah Bu Siti pulang, aku duduk di kamar, memandang Aditya yang tertidur di ranjangnya. Andi mendekat, memelukku dari belakang. Jangan dengar ibu, Rin. Aku bangga sama kamu.
Aku tersenyum tipis. Tapi luka itu sudah tertanam. Aku teringat masa kecilku. Saat ibuku menjahit sampai larut malam untuk membiayai sekolahku. Kerja itu harga diri. Rin. Jangan pernah malu jadi diri sendiri. Katanya dulu. Tapi di mata Bu Siti, kerja kerasku seperti noda yang mencoreng nama besar keluarga mereka. Hari-hari berikutnya, aku berusaha fokus pada pekerjaan. Aku mengerjakan proyek demi proyek. Dari desain poster untuk acara amal hingga kemasan produk makanan lokal. Setiap pujian dari klien atau rekan kerja membuatku merasa hidup. Tapi setiap kunjungan Bu Siti seperti hujan yang membasahi api semangatku. Suatu sore, saat aku pulang lelah setelah presentasi di kantor, Bu Siti sudah ada di apartemen, duduk di ruang tamu dengan Aditya di pangkuannya. "Lihat nih, bajumu kusut," katanya tanpa salam. Matanya meneliti blazerku yang memang sedikit lelet setelah perjalanan di angkot. "Pasti karena kamu nggak bisa atur waktu. Kalau seperti ini, Andi mending cerai aja daripada malu." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Tas kerjaku hampir jatuh dari tangan. Andi, yang baru masuk dari dapur, langsung marah. "Bu, jangan bilang gitu. Rina istriku. Dia kerja keras untuk keluarga ini." Bu Siti mengangkat bahu. "Ibu cuma bilang apa adanya. Menantu yang baik itu urus suami dan anak, bukan keluyuran cari duit receh." Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. "Saya cuma ingin bantu, Bu," kataku. Suaraku hampir hilang. Dia tersenyum sinis. "Bantu? Kamu cuma bikin repot Andi." Malam itu, setelah Bu Siti pulang, aku menangis di pelukan Andi. "Aku cuma ingin jadi istri yang baik. Mas, kenapa ibu selalu benci aku?" Andi mengelus rambutku. "Ibu nggak benci kamu, Rin. Dia cuma susah nerima orang baru. Sabar ya." Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku mulai lelah mendengar kata, sabar. Aku ingin berteriak, ingin bilang bahwa aku bukan buruh, bukan parasit, tapi seorang wanita yang punya mimpi dan harga diri. Tapi aku diam, ingat nasihat ibuku. Hormati ibu mertuamu, Rin. Itu kunci keluarga harmonis. Aku kembali bekerja dengan semangat yang dipaksakan. Di kantor, aku mendapat proyek besar, mendesain identitas visual untuk sebuah startup teknologi. Aku bekerja sampai larut malam, seringkali sambil menggendong Aditya yang rewel. Saat presentasi akhir, klien memuji desainku di depan tim. "Ini visioner. Kami ingin Rina yang handle proyek berikutnya," kata mereka. Aku pulang dengan hati membuncah. Berbagi kabar itu pada Andi. "Aku bangga banget. Rin, kamu luar biasa," katanya, memelukku erat. Tapi keesokan harinya, saat Bu Siti datang, dia menghancurkan kebahagiaan itu lagi. "Prestasi apa? Cuma gambar-gambar doang. Itu nggak akan bikin keluarga ini lebih kaya," katanya saat aku ceritakan kemenanganku. "Kamu ini harusnya fokus ke Aditya, bukan cari pujian di luar." Aku mulai merasa seperti bayang-bayang di hidupku sendiri. Setiap langkahku, setiap usahaku, selalu salah di mata Bu Siti. Saat aku membeli baju baru untuk rapat dengan klien, dia bilang, "Boros ya, beli baju cuma buat pamer di kantor." Saat aku membawa Aditya ke dokter anak karena batuk ringan, dia komentar, "Kalau kamu nggak kerja, Aditya nggak akan sakit-sakitan." Aku mencoba membela diri. "Bu, dokter bilang ini cuma flu biasa." Tapi dia memotong. "Kamu nggak ngerti, Rina. Ibu yang sudah pengalaman." Satu malam, saat Andi dinas ke Surabaya, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto keluarga kecil kami di dinding. Aditya tertidur di kamar, dan apartemen terasa sepi. Aku menulis di buku harian. Aku bangga dengan pekerjaanku, tapi Bu Siti bilang itu nggak berguna. Aku ingin jadi ibu yang baik untuk Aditya, istri yang mendukung Andi, tapi kenapa selalu salah? Aku menutup buku itu. Air mata menetes di halamannya. Aku masih hormat pada Bu Siti, masih cium tangannya setiap bertemu, masih tersenyum meski hatiku perih. Tapi di dalam hati,
Aku mulai bertanya, sampai kapan aku harus menahan hinaan ini? Aku pikir, mungkin dia iri karena aku mandiri, atau mungkin dia takut kehilangan kendali atas Andi. Apapun itu, aku memilih sabar, berharap waktu akan mengubahnya. Tapi luka-luka kecil itu terus menumpuk, seperti pasir di jam pasir yang perlahan penuh, menunggu saat untuk pecah. 4 tahun berlalu sejak kelahiran Aditya, dan kehidupanku sebagai istri, ibu, dan menantu terasa seperti menjalani dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku merasa bahagia sebagai ibu Aditya, yang kini sudah berusia 4 tahun, dengan rambut ikal hitam dan mata bulat yang selalu penuh rasa ingin tahu. Dia suka berlari-lari di taman kecil apartemen kami, mengejar kupu-kupu atau bertanya mengapa langit berwarna biru. Bersama Andi, kami membangun keluarga kecil yang penuh kasih sayang, meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku masih bekerja di kreatif studio, kini sebagai senior desainer, dan Andi dipromosikan menjadi kepala tim di firma arsitekturnya. Tapi di sisi lain, hubunganku dengan Bu Siti seperti berjalan di atas ranjau. Setiap langkah hati-hati, tapi ledakan kecil selalu terjadi. Kami masih tinggal di apartemen di Kuningan, meski Bu Siti sering mengeluh. Kenapa nggak balik ke rumah ibu? Lebih luas. Aditya bisa main di taman besar. Aku selalu menolak dengan sopan. Terima kasih, Bu, tapi kami nyaman di sini. Tapi kebenarannya, aku ingin menjaga jarak. Hinaan-hinaannya selama 4 tahun terakhir, tentang pekerjaanku, cara kuasu Aditya, bahkan penampilanku, sudah menumpuk seperti batu-batu di dasar sungai, tak terlihat tapi membuat arus hidupku terasa berat. Aku tetap hormat, tetap cium tangannya setiap bertemu, tetap tersenyum meski hatiku sering perih. Aku berpegang pada nasihat ibuku. Sabar, Rin. Keluarga suami itu ujian, tapi kamu harus tetap hormat. Hari itu adalah ulang tahun Aditya yang keempat. Sebuah momen yang kuharapkan penuh kebahagiaan. Aku sudah merencanakan pesta kecil di apartemen kami. Sederhana tapi penuh cinta. Aku menghias ruang tamu dengan balon-balon warna-warni yang kubeli di pasar, membuat spanduk bertuliskan, Happy Birthday Aditya, dengan tanganku sendiri, dan memesan kue coklat dari toko roti langganan di dekat kantor. Aku juga mengundang beberapa teman Aditya dari taman kanak-kanak, plus beberapa tetangga dan sahabatku, Lina, yang selalu jadi penutup luka setiap kali aku curhat tentang Bu Siti. Andi membantu menyiapkan meja makan, mengatur piring-piring plastik bergambar kartun dan menyiapkan playlist lagu anak-anak. Adit bakal senang banget. Rin, kamu hebat ngatur ini semua, katanya sambil memelukku dari belakang. Aku tersenyum, merasa hangat di hati. Pagi itu, Aditya bangun dengan semangat. Ibu, aku ulang tahun. Aku besar sekarang, serunya, melompat-lompat di sofa dengan piyama bergambar dinosaurus. Aku memeluknya, mencium pipinya yang lembut. Iya, sayang, hari ini hari spesialmu. Aku sudah membelikan hadiah untuknya, sebuah set Lego kecil yang kutabung selama 2 bulan. Aku tahu Bu Siti mungkin akan membelikan sesuatu yang lebih mahal, tapi aku ingin Aditya merasakan kasih sayang dari usahaku sendiri. Aku juga membuatkan topi ulang tahun dari kertas warna, yang Aditya pakai dengan bangga sambil berlari ke cermin. Aku kayak raja, katanya, dan aku tertawa, merasa dunia ini sempurna saat melihat senyumnya. Tamu mulai berdatangan sore itu. Lina datang lebih awal, membawa sekeranjang buah sebagai hadiah. Rin, kamu kelihatan bahagia banget hari ini, katanya sambil membantu mengatur meja. Aku mengangguk. Iya, Lin, ini hari Aditya. Aku nggak mau mikirin yang lain. Tapi kebahagiaan itu mulai retak saat Bu Siti tiba. Tepat saat aku sedang menyapa ibu-ibu tetangga. Dia masuk dengan gaun sutra merah menyala, tas tangan branded di bahunya, dan sebuah kotak besar yang dibungkus kertas kado emas. Ini kue untuk Aditya, katanya, meletakkan kotak itu di meja. Aku melirik kue itu, dari toko patiserie mewah di Senopati. Pasti harganya jutaan. Kue coklatku yang sederhana tiba-tiba terasa kecil di sampingnya. Terima kasih, Bu, kataku, mencium tangannya seperti biasa. Dia tersenyum, tapi senyumnya seperti topeng yang sudah kukenal. Manis di depan,
tapi menyimpan sesuatu di belakang. Aditya mana? Nenek mau kasih hadiah, katanya keras, menarik perhatian tamu-tamu. Aku memanggil Aditya, yang sedang bermain dengan teman-temannya di sudut ruangan. Dia berlari ke arah Bu Siti, memeluk kakinya. Nenek, serunya ceria. Bu Siti membuka kotak kado itu, mengeluarkan sebuah mobil-mobilan remote control yang besar, lengkap dengan lampu menyala dan suara mesin. Aditya melompat kegirangan, dan tamu-tamu bersorak. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku merasa Lego kecilku tak akan bisa bersaing. Pesta berjalan meriah. Anak-anak bermain di karpet, menyanyi, "Selamat ulang tahun," saat Aditya meniup lilin di kue coklatku. Bu Siti duduk di sofa, mengobrol dengan beberapa tetangga dan ibu-ibu dari TK Aditya. Aku sibuk melayani tamu, memastikan semua kebagian makanan, sate ayam, sandwich, dan es buah yang kusiapkan sendiri. Tapi saat aku lewat di dekat Bu Siti, aku mendengar bisikannya ke ibu-ibu tetangga. Anak menantuku ini ya, Rina, dari keluarga miskin, tapi Andi kasihan, makanya dinikahi. Untung Aditya mirip Andi, kalau mirip ibunya, jelek deh. Katanya, suaranya pelan tapi cukup jelas untuk kudengar. Ibu-ibu itu tertawa sopan, tapi tatapan mereka ke arahku penuh rasa kasihan. Aku berhenti di tengah langkah. Tanganku yang memegang nampan minuman gemetar. Aku ingin berbalik. Ingin bilang bahwa aku bukan dari keluarga miskin. Bahwa aku punya harga diri. Tapi kaki ini terasa lelet. Aku menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke dapur. Dan menyandarkan tubuhku ke wastafel. Lina, yang melihatku dari sudut ruangan, buru-buru mengikuti. Rin, kamu kenapa? Wajahmu pucat. Tanyanya. Tangannya memegang lenganku. Aku menggeleng. Nggak apa-apa, Lin. Cuma lelah. Tapi Lina tahu aku berbohong. Bu Siti lagi. Ya? Aku dengar tadi. Kamu nggak boleh diam terus, Rin. Aku tersenyum pahit. Aku nggak mau bikin ribut di hari Aditya. Pesta berakhir larut malam. Tamu-tamu pulang dengan senyum. Aditya tertidur di kamar dengan mobil remote control dari Bu Siti di sampingnya. Aku dan Andi membersihkan ruang tamu, menyapu remah-remah kue dan mengemas sisa makanan. Tapi saat aku mengangkat piring-piring kotor, Bu Siti, yang masih duduk di sofa, mulai bicara lagi. Pestanya jelek sekali. Rina, kamu nggak bisa atur duit, ya? Andi kasih uang banyak, tapi kamu boros beli dekorasi murahan begini. Aku menunduk. Tanganku mencengkeram piring lebih erat. Andi, yang mendengar dari dapur, keluar dengan wajah merah. Bu, ini pesta Aditya. Rina sudah susah payah nyiapin. Ibu kok malah ngomong gitu? Bu Siti mengangkat bahu. Ibu cuma jujur. Kalau nggak dikasih tahu, dia nggak akan belajar. Aku tak bisa menahan air mata lagi. Aku berjalan cepat ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis di bawah air shower yang kuhidupkan untuk menyamarkan suaraku. Aku merasa seperti balon yang terus ditiup hingga hampir meletus. 4 tahun hinaan, dari anak kampung hingga boros, dari nggak becus urus anak hingga pesta jelek. Terasa seperti beban yang tak bisa kutanggung lagi. Andi mengetuk pintu. Rin, buka. Kita bicara. Aku membuka pintu, memeluknya erat, dan menceritakan apa yang kudengar tadi. Mas, aku cuma ingin bikin Aditya senang. Kenapa ibu selalu hina aku di depan orang? Andi mengelus punggungku. Ibu kan tua, Rin. Kadang dia nggak sadar ngomongnya nyakitin. Sabar ya. Kata, sabar. Itu lagi. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku mulai lelah. Aku kembali ke ruang tamu, membersihkan sisa-sisa pesta sendirian setelah Andi tertidur. Bu Siti sudah pulang, tapi kata-katanya masih bergema di kepalaku. Aku duduk di sofa, memandang foto Aditya yang tersenyum di dinding. Aku menulis di buku harian. Hari ini ulang tahun Aditya, tapi Bu Siti bilang aku dari keluarga miskin di depan tamu. Aku cuma ingin Aditya bahagia. Tapi kenapa aku yang selalu disalahkan? Aku menutup buku itu,
Air mata menetes di halamannya. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk tetap kuat demi Aditya dan Andi. Aku tetap hormat pada Bu Siti, tetap menyapa dengan senyum, tetap mencium tangannya meski hatiku berdarah. Tapi di sudut hati, aku mulai merasa bahwa hormatku seperti tali yang semakin tipis, siap putus kapan saja. Pesta ulang tahun Aditya seharusnya jadi momen bahagia, tapi justru jadi luka baru yang kini bergabung dengan tumpukan luka-luka sebelumnya. Aku masih berharap, suatu hari, Bu Siti akan melihat usahaku. Tapi harapan itu mulai terasa seperti pasir yang terlepas dari genggaman, perlahan tapi pasti. Tahun ke-6 pernikahan kami terasa seperti berjalan di jalan berbatu. Kadang mulus, kadang tersandung, tapi aku tetap berusaha melangkah dengan hati-hati. Aditya kini sudah 5 tahun. Seorang anak laki-laki yang cerdas dan penuh energi, suka menggambar seperti ibunya dan membaca buku cerita tentang petualangan dinosaurus. Apartemen kami di Kuningan sudah benar-benar menjadi rumah, dengan dinding penuh foto keluarga dan sudut kecil tempat Aditya bermain Lego. Aku masih bekerja di Creative Studio, kini sebagai kepala tim desain, dan bangga bisa membiayai kebutuhan kecil Aditya, seperti buku-buku atau sepatu barunya, dari gajiku sendiri. Andi, dengan karirnya yang terus menanjak, sering bepergian untuk proyek-proyek besar. Tapi saat di rumah, dia adalah suami dan ayah yang penyayang. Namun, di balik kebahagiaan kecil kami, bayang-bayang Bu Siti selalu ada, seperti awan gelap yang tak pernah benar-benar hilang. Hinaan Bu Siti selama 5 tahun terakhir sudah menjadi bagian dari rutinitasku, seperti menyapu lantai atau membuat kopi pagi. Aku belajar untuk tersenyum, mengangguk, dan membiarkan kata-katanya lewat seperti angin. Tapi ada kalanya, kata-katanya terlalu tajam, terlalu dalam, hingga aku merasa seperti pohon yang perlahan-lahan terkikis oleh badai. Suatu malam, setelah Aditya tertidur, Bu Siti datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, seperti kebiasaannya. Dia duduk di sofa, mengenakan blazer hitam dan celana panjang yang elegan. Rambutnya diikat rapi dengan ikat rambut emas. Aku menyajikan teh chamomile kesukaannya, berharap kunjungannya kali ini akan berjalan damai. Andi sedang dinas di Bandung, jadi aku sendirian menghadapinya. Rina, lihat nih, Aditya sudah besar, tapi kamu masih kerja di kantor kecil itu, katanya sambil menyesap teh. Matanya meneliti ruang tamu kami yang sederhana. Andi kan bisa kasih kamu duit. Kamu ini cuma parasit di rumah ini. Makan duit anakku doang. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menunduk. Tanganku mencengkeram ujung meja. Bu, saya kerja karena saya suka. Saya juga bantu biaya Aditya. Jawabku pelan, mencoba menjaga nada tetap hormat. Tapi dia tertawa sinis. Bantu? Gajimu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan Andi. Kamu cuma bikin malu keluarga ini. Aku ingin membela diri, ingin bilang bahwa aku baru saja memenangkan penghargaan desain dari Asosiasi Kreatif Lokal, bahwa klien-klien memuji kerjaku, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang. Bu Siti melanjutkan, kalau kamu nggak kerja, kamu bisa fokus urus Aditya. Lihat, anak itu kurus. Pasti karena kamu sibuk kerja sampai lupa kasih makan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aditya sehat. Dokter anak bilang berat badannya normal untuk usianya. Tapi Bu Siti selalu punya cara untuk membuatku merasa gagal. Malam itu, setelah Bu Siti pulang, aku duduk di kamar Aditya, memandang wajahnya yang damai dalam tidur. Aku menulis di buku harian. Bu Siti bilang aku parasit. Aku cuma ingin jadi ibu yang baik, istri yang mendukung, tapi kenapa selalu salah? Aku menutup buku itu. Air mata menetes di halamannya. Aku merasa seperti burung yang sayapnya dipotong, ingin terbang, tapi selalu ditarik kembali ke tanah. Andi pulang dari Bandung keesokan harinya, membawa oleh-oleh kue bandros untuk Aditya. Aku menceritakan apa yang terjadi. Suaraku gemetar. Mas, aku nggak tahan lagi. Ibu bilang aku parasit. Bilang aku bikin malu keluarga. Andi memandangku dengan mata penuh empati, lalu memelukku erat. Rin, aku tahu kamu kerja keras. Aku bangga sama kamu. Ibu,
Kadang dia nggak sadar kata-katanya nyakitin. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Ada kemarahan di matanya. Malam itu, dia menghubungi Bu Siti melalui telepon. Suaranya keras meski berusaha terkendali. Bu, cukup. Rina istriku. Dia kerja keras untuk keluarga ini. Ibu nggak boleh bilang dia parasit. Aku mendengar dari sofa. Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya Andi benar-benar membelaku dengan tegas. Bu Siti terdiam di ujung telepon, lalu menjawab dengan nada dingin. Andi, ibu cuma ingin yang terbaik buat kamu. Menantumu itu nggak ngerti caranya bawa diri. Andi memotong. Rina istriku, Bu. Kalau ibu nggak bisa hormatin dia, ibu nggak usah datang ke sini lagi. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Bu Siti tak menjawab apa-apa. Hanya memutuskan telepon. Malam itu, Andi duduk di sampingku, memegang tanganku. Rin, aku dukung kamu. Kalau ibu kelewatan lagi, kita pindah rumah aja, jauh dari dia. Aku menggeleng. Nggak, Mas. Aku nggak mau bikin ibu sakit hati. Dia kan ibumu. Meski begitu, dukungan Andi seperti angin segar di tengah musim panas. Aku merasa sedikit lebih kuat. Meski luka dari kata-kata Bu Siti masih perih. Beberapa minggu kemudian, aku hamil lagi, sebuah kejutan yang membawa kebahagiaan baru. Aku membayangkan Aditya punya adik. Keluarga kecil kami semakin lengkap. Aku memberitahu Andi di malam yang tenang, saat kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota. Mas, kita bakal punya anak lagi, kataku, tersenyum lebar. Andi memelukku erat. Rin, ini kabar terbaik. Aditya bakal jadi kakak. Kami tertawa, merencanakan nama-nama untuk bayi itu. Aisyah untuk perempuan, atau Arfan untuk laki-laki. Tapi kebahagiaan itu kembali diuji saat aku memberitahu Bu Siti. Dia datang ke apartemen dengan wajah datar. Tak ada senyum seperti yang kuharapkan. Anak kedua? Kamu ini rakus ya. Mau tambah beban. Pasti anaknya cacat karena kamu stres kerja. Katanya, suaranya penuh penghakiman. Aku terdiam. Tanganku secara refleks memegang perutku yang masih rata. Bu, dokter bilang kehamilanku sehat. Jawabku pelan, mencoba menahan emosi. Tapi dia menggeleng. Kamu nggak ngerti, Rina. Ibu yang sudah pengalaman. Kalau kamu nggak kerja, mungkin anakmu nggak akan beresiko. Andi, yang mendengar dari ruang tamu, langsung masuk. Bu, jangan bilang gitu. Rina hamil. Ini kabar bahagia. Ibu kok malah ngomong yang enggak-enggak. Bu Siti menatap Andi dengan mata menyipit. Andi, ibu cuma khawatir. Menantumu ini keras kepala. Nggak mau dengar nasihat. Aku menunduk. Merasa seperti anak kecil yang dimarahi di depan kelas. Andi menggenggam tanganku. Bu, Rina istriku. Ibu harus hormatin dia. Bu Siti tak menjawab, hanya mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Kehamilanku berjalan dengan baik, meski komentar Bu Siti terus menghantui. Saat aku melahirkan Aisyah, seorang bayi perempuan yang cantik dengan pipi merona, Bu Siti datang ke rumah sakit. Aku berharap dia akan tersenyum, menggendong cucunya dengan kasih sayang. Tapi dia hanya memandang Aisyah sekilas, lalu berkata, "Aku takut kotor. Baju ini mahal." Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Iya, Bu. Nanti Aisyah besar. Pasti senang ketemu neneknya. Tapi dia hanya mengangguk. Lalu pergi setelah 5 menit. Aku mulai curhat pada Lina, sahabatku yang selalu jadi penutup luka. Kami bertemu di kafe kecil di Kemang, meninggalkan Aisyah dan Aditya bersama Embok Sari. Rin, kamu terlalu sabar, kata Lina, mengaduk kopinya. Bu Siti itu nggak cuma nyakitin kamu, tapi juga anak-anakmu. Kamu harus konfrontasi. Aku menggeleng. Nggak, Lin. Aku hormati dia sebagai ibu suamiku. Kalau aku melawan, keluarga ini bisa pecah. Lina menghela napas. Tapi sampai kapan, Rin? Suatu hari, kamu harus meledak. Aku kembali ke rutinitas, merawat Aditya dan Aisyah sambil bekerja.
Andi semakin sering membelaku. Tapi Bu Siti selalu punya cara untuk membalikan situasi. Dia menangis di depan Andi, bilang bahwa aku tak menghormatinya, bahwa aku ingin merebut anaknya. Andi tak terpengaruh, tapi aku tahu dia terjepit di antara ibunya dan aku. Aku tetap hormat, tetap menyapa Bu Siti dengan senyum, tetap mencium tangannya meski hatiku berdarah. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa seperti kapal yang bocor, masih bisa berlayar, tapi air perlahan masuk, menenggelamkan harapanku. Malam itu, aku menulis di buku harian. Andi bela aku, tapi Bu Siti bilang anakku bakal cacat. Aku cuma ingin keluargaku bahagia. Tapi kenapa dia selalu benci aku? Aku menutup buku itu, merasa luka-luka kecil itu seperti pasir di jam pasir. Semakin penuh, semakin berat. Aku masih berharap, suatu hari, Bu Siti akan berubah. Tapi harapan itu mulai terasa seperti mimpi yang semakin kabur. Dan kesabaranku seperti tali yang semakin tipis, siap putus kapan saja. Tahun ke-7 hingga ke-9 pernikahan kami terasa seperti berjalan melalui badai yang tak kunjung reda. Aku, Rina, sudah terbiasa dengan ritme hidup yang penuh tekanan. Menjadi ibu bagi Aditya yang kini berusia 7 tahun dan Aisyah yang berusia 2 tahun, bekerja sebagai kepala tim desain di Creative Studio, dan berusaha menjaga harmoni sebagai istri Andi. Apartemen kami di Kuningan tetap menjadi tempat perlindungan, dengan dinding-dinding penuh kenangan, lukisan kecil Aditya yang kugantung di ruang tamu, foto keluarga kami di Bali, dan mainan-mainan Aisyah yang berserakan di karpet. Tapi, di balik kehangatan itu, hinaan-hinaan Bu Siti semakin menjadi-jadi, seperti duri yang tak hanya menusuk, tapi juga meninggalkan infeksi yang membusuk di hatiku. Aditya kini sudah masuk SD. Seorang anak yang cerdas dan penuh semangat. Dia suka menggambar pahlawan super dan sering memamerkan sketsanya padaku. "Ibu, lihat, ini Superman buatanku," katanya suatu sore, memegang kertas yang penuh warna. Aku memeluknya, bangga melihat bakatnya yang mengalir dariku. Aisyah, di sisi lain, adalah gadis kecil yang ceria, suka menyanyi dan menari di depan cermin dengan gaun-gaun kecilnya. Andi sering pulang larut karena proyek-proyek besar di firma arsitekturnya. Tapi saat di rumah, dia selalu menyempatkan waktu untuk anak-anak, membacakan dongeng atau bermain Lego bersama Aditya. Aku merasa keluarga kecil kami adalah oase di tengah padang pasir. Tapi Bu Siti selalu datang seperti angin kencang, mengacaukannya. Hinaan-hinaannya kini tak lagi terselubung. Jika dulu dia menyisipkan kata-kata pedas di balik senyum atau nasihat, kini dia bicara blak-blakan, bahkan di depan anak-anak atau tamu. Suatu hari, saat Aditya demam setelah bermain hujan di taman sekolah, aku membawanya ke dokter anak. Dokter bilang itu hanya flu biasa. Tapi saat Bu Siti datang ke apartemen sore itu, dia langsung menyerang. "Pasti karena kamu nggak jaga kebersihan. Rina, kamu ini kotor dari lahir, makanya anakku sakit," katanya keras. Matanya menyala seperti elang yang siap menerkam. Aku berdiri di dapur, memegang panci sup ayam yang kumasak untuk Aditya. Tanganku gemetar. "Bu, dokter bilang ini cuma flu. Aditya sudah minum obat," jawabku, mencoba tetap tenang. Tapi dia menggeleng. "Kamu nggak ngerti, Rina. Kalau kamu nggak kerja keluyuran, Aditya nggak akan begini." Aku menunduk, menahan napas agar air mata tak jatuh. Aditya, yang mendengar dari sofa, berlari ke arahku. "Ibu nggak salah, Nek. Aku cuma main hujan," katanya polos, memeluk kakiku. Hatiku mencair, tapi juga perih. Aku ingin Aditya melihat neneknya sebagai sosok yang penuh kasih. Tapi Bu Siti malah membuatnya bingung. "Aditya, dengar nenek. Ibumu ini nggak becus," katanya, menarik Aditya ke pangkuannya. Aku ingin berteriak, ingin bilang bahwa aku ibu yang baik, tapi aku diam. Ingat janjiku untuk menjaga hormat. Karierku, yang seharusnya jadi kebanggaanku, juga tak luput dari serangannya. Suatu hari, aku dipromosikan menjadi direktur kreatif di Creative Studio, sebuah pencapaian besar setelah bertahun-tahun bekerja keras. Aku pulang dengan membawa sebotol anggur non-alkohol untuk merayakan bersama Andi, yang kebetulan sedang di rumah. "Mas, aku dipromosikan."
Aku sekarang direktur kreatif, kataku antusias, memeluknya di ruang tamu. Andi tersenyum lebar. Rin, ini luar biasa. Aku tahu kamu bisa. Kami membuka anggur itu, tertawa sambil merencanakan libur akhir pekan untuk merayakan. Tapi kebahagiaan itu terhenti saat Bu Siti datang keesokan harinya. Aku ceritakan promosiku dengan hati-hati, berharap dia akan ikut bangga. Tapi dia hanya tertawa kecil. Suaranya penuh ejekan. Direktur kreatif? Di kantor kecil begitu? Pasti karena kamu tidur sama bos. Ya, wanita seperti kamu gitu, katanya. Matanya menatapku dengan jijik. Aku membeku. Tanganku yang memegang cangkir teh hampir menjatuhkannya. Andi, yang sedang bermain dengan Aisyah di karpet, langsung berdiri. Bu, cukup. Rina kerja keras untuk ini. Ibu nggak boleh tuduh yang nggak-nggak. Serunya, wajahnya memerah. Bu Siti mengangkat bahu. Ibu cuma bilang apa adanya. Menantu yang baik nggak perlu cari nama di luar. Cukup urus keluarga. Aku menunduk, merasa seperti lantai di bawahku ambruk. Tuduhan itu bukan hanya hinaan, tapi serangan terhadap harga diriku sebagai wanita. Aku ingin membela diri, ingin bilang bahwa aku mendapatkan promosi karena bakat dan kerja kerasku. Tapi kata-kata itu tersekat. Aku hanya berkata, saya nggak seperti itu, Bu. Suaraku hampir hilang. Bu Siti tersenyum sinis. Ya sudah, kalau kamu bilang begitu. Tapi orang-orang pasti mikir lain. Dia pergi setelah itu, meninggalkan ruang tamu yang terasa dingin meski matahari sore menyelinap melalui jendela. Malam itu, aku menangis di pelukan Andi. Mas, aku capek. Aku cuma ingin jadi diri sendiri. Tapi kenapa ibu selalu benci aku? Andi mengelus rambutku. Rin, aku tahu kamu kuat. Ibu salah. Tapi kita nggak bisa ubah dia. Kita cuma bisa jaga keluarga kita. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku mulai merasa seperti kapal yang karam perlahan. Aku curhat pada Lina saat kami bertemu di kafe favorit kami di Kemang. Rin, ini udah keterlaluan. Dia nggak cuma nyakitin kamu, tapi juga ngelecehin profesi kamu, kata Lina, matanya menyala marah. Kamu harus lawan, Rin. Nggak bisa diam terus. Aku menggeleng. Aku nggak mau keluarga ini pecah, Lin. Aku masih harus hormat. Tapi hinaan Bu Siti tak berhenti. Di acara keluarga besar suami, seperti saat lebaran atau ulang tahun kerabat, dia sering bicara di depan saudara Andi. Suatu kali, di rumah Tante Ratih, adik Bu Siti, dia berkata keras-keras saat makan malam. Rina ini menantu sialan, nggak berguna. Andi mending nikah lagi daripada stuck sama dia. Meja makan hening. Paman dan bibi Andi saling pandang canggung. Aku duduk di ujung meja, memegang sendok dengan tangan gemetar, berusaha tersenyum. Andi langsung membela. Bu, jangan bilang gitu. Rina istriku, ibunya anak-anakku. Tapi Bu Siti hanya tertawa. Andi, ibu cuma kasih nasihat. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku mulai depresi. Aku sering menangis sendirian di kamar mandi, menyembunyikan air mataku di bawah air shower. Aku merasa seperti bayang-bayang, tak pernah cukup baik di mata Bu Siti. Aku tetap bekerja keras, membawa kreatif studio memenangkan beberapa penghargaan nasional, tapi setiap puji syukur yang kuterima dari klien atau rekan kerja terasa hampa karena kata-kata Bu Siti selalu bergema di kepalaku. Nggak berguna, parasit, wanita seperti kamu. Aku mulai kehilangan percaya diri, mempertanyakan apakah aku benar-benar ibu yang baik, istri yang layak. Andi melihat perubahan itu. Suatu malam, saat anak-anak tertidur, dia duduk di sampingku di sofa, memegang tanganku. Rin, aku tahu ibu kelewatan. Aku nggak mau kamu menderita begini. Kita cari solusi, ya. Aku menangis. Mas, aku cuma ingin keluarga kita bahagia. Tapi aku capek dihina terus. Andi memelukku erat. Aku janji, Rin. Aku akan lindungi kamu. Tapi meski ada dukungannya, aku tahu dia terjepit. Bu Siti sering menangis di depannya, bilang bahwa aku tak menghormatinya,
bahwa aku ingin memisahkan mereka. Andi tak pernah percaya, tapi aku tahu itu membuatnya tertekan. Aku menulis di buku harian. Bu Siti bilang aku menantu sialan di depan keluarga. Aku capek, tapi aku masih hormat karena dia ibunya Andi. Tapi sampai kapan aku bisa tahan? Aku menutup buku itu, merasa luka-luka itu seperti retakan di tembok. Kecil, tapi semakin lama semakin lebar. Aku tetap menyapa Bu Siti dengan senyum, tetap mencium tangannya, tetap memanggilnya, Bu, dengan nada lembut. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa seperti lilin yang meleleh perlahan. Nyalanya masih ada, tapi semakin kecil. Aku masih berharap, suatu hari, Bu Siti akan berubah. Tapi harapan itu seperti kabut di pagi hari, terlihat nyata, tapi menghilang begitu matahari terbit. Tahun ke-10 pernikahan kami terasa seperti puncak dari perjalanan panjang yang penuh liku. Aku, Rina, kini berusia 35 tahun, dengan 2 anak yang menjadi cahaya hidupku. Aditya, yang kini berusia 9 tahun, dan Aisyah, yang berusia 4 tahun. Apartemen kami di Kuningan sudah benar-benar menjadi rumah, dengan setiap sudut penuh kenangan. Coretan-coretan kecil Aditya di dinding yang sengaja kubiarkan, boneka kelinci Aisyah yang selalu ada di sofa, dan foto keluarga kami di meja makan. Karierku di kreatif studio terus menanjak. Aku kini menjadi direktur kreatif penuh, memimpin tim yang memenangkan penghargaan nasional untuk desain branding. Andi, dengan posisinya sebagai direktur proyek di firma arsitektur, semakin sibuk, tapi dia selalu pulang dengan senyum untuk anak-anak dan pelukan hangat untukku. Tapi, di balik kebahagiaan kecil itu, luka-luka dari hinaan Bu Siti selama 1 dekade terakhir terasa seperti beban yang tak lagi bisa kugendong. Hinaan Bu Siti kini bukan lagi duri kecil yang bisa kuabaikan. Mereka seperti pisau yang menusuk berulang-ulang, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Aku sudah belajar untuk tersenyum di depannya, memanggilnya, Bu, dengan nada hormat, dan mencium tangannya setiap bertemu. Tapi setiap kata pedasnya seperti menambah retakan di tembok kesabaranku. Aku masih berpegang pada nasihat ibuku. Hormati ibu mertuamu, Rin, apapun yang terjadi. Tapi aku mulai merasa bahwa hormatku seperti tali usang yang bisa putus kapan saja. Aditya dan Aisyah tumbuh dengan penuh kasih sayang. Meski Bu Siti seringkali tak menunjukkan kehangatan seorang nenek. Aku mengajari mereka untuk hormat padanya. Selalu menyapa, Nenek, dengan sopan dan mencium tangannya. Tapi Bu Siti tak segan mengkritik mereka di depanku. Suatu hari, saat Aditya menunjukkan gambar pahlawan super yang dia buat di sekolah, Bu Siti hanya melirik sekilas dan berkata, Aditya, jangan ikut ibumu yang bodoh. Gambar-gambar begini nggak akan bikin kamu sukses. Aditya menunduk, wajahnya meredup, dan aku merasa jantungku seperti diremas. Aku menarik Aditya ke pelukanku, berkata pelan, gambar kamu bagus, Nak. Ibu bangga. Tapi di dalam hati, aku ingin berteriak, ingin melindungi anakku dari kata-kata beracun itu. Aisyah juga tak luput. Saat dia bernyanyi dengan suara kecilnya di ruang tamu, Bu Siti berkomentar, Aisyah, jangan nyanyi sembarangan. Kamu ini harus belajar sopan. Jangan kayak ibumu yang gak punya adab. Aisyah, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, hanya tersenyum dan melanjutkan nyanyiannya. Tapi aku merasa seperti ada batu besar di dadaku. Aku ingin anak-anakku melihat nenek mereka sebagai sosok yang penuh kasih. Tapi Bu Siti membuat itu semakin sulit. Aku tetap mengajari mereka hormat. Tapi di dalam hati, aku mulai mempertanyakan, apakah hormat ini layak untuk seseorang yang tak pernah menghargai kami? Andi mulai menyadari dampak hinaan ibunya. Suatu malam, setelah Bu Siti pulang dari kunjungan yang penuh kritik, dia bilang aku tak becus mengatur rumah karena ada mainan Aisyah di lantai. Andi duduk di sampingku di sofa. Rin, aku tahu ibu kelewatan. Aku nggak mau kamu terus menderita begini, katanya. Tangannya memegang tanganku erat. Aku menangis. Mas, aku sudah coba sabar. Tapi ibu nggak cuma nyakitin aku. Dia juga nyakitin anak-anak. Andi mengangguk. Matanya penuh kemarahan yang terpendam. Aku akan bicara sama ibu lagi. Tapi kalau dia nggak berubah, kita pindah rumah, jauh dari dia. Ide pindah rumah bukan hal baru.
Andi pernah mengusulkannya beberapa tahun lalu, tapi aku selalu menolak. Takut Bu Siti merasa ditinggalkan. Tapi kali ini, aku mulai mempertimbangkannya. Mas, kalau kita pindah, apa ibu nggak akan marah? Tanyaku, suaraku penuh keraguan. Andi menggeleng. Rin, keluarga kita yang utama. Aku nggak mau kamu dan anak-anak terus disakiti. Aku mengangguk, merasa sedikit lega, tapi juga takut. Pindah rumah berarti mengubah dinamika keluarga. Dan aku tahu Bu Siti tak akan menerimanya dengan mudah. Kami mulai mencari rumah baru, diam-diam. Andi menemukan sebuah rumah mungil di kawasan Bintaro, dengan taman kecil di belakang dan cukup dekat dengan sekolah Aditya. Ini cocok buat kita, Rin. Kita mulai dari nol, jauh dari drama. Katanya saat kami melihat rumah itu akhir pekan lalu. Aku membayangkan anak-anak bermain di taman. Aku bekerja di ruang kecil dengan jendela besar. Dan kami hidup tanpa bayang-bayang Bu Siti. Tapi saat kami mulai packing barang, Bu Siti mencium rencana kami. Dia datang ke apartemen suatu sore. Wajahnya merah padam. Kalian mau pindah? Mau tinggalkan ibu? Tanyanya. Suaranya bergetar karena marah. Andi mencoba menjelaskan. Bu, kami cuma ingin punya ruang sendiri. Bukan berarti ninggalin ibu. Tapi Bu Siti menatapku dengan mata menyala. Rina, kamu ini racun buat keluarga ini. Andi pasti cerai karena kamu. Kamu nggak pantas jadi menantu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatiku. Aku berdiri di sudut ruang tamu, tanganku mencengkeram ujung meja, berusaha menahan diri. Bu, saya cuma ingin keluarga kami bahagia. Jawabku, suaraku gemetar. Tapi dia tertawa sinis. Bahagia? Kamu cuma bikin Andi sengsara. Andi langsung membela. Bu, cukup. Rina istriku. Ibunya anak-anakku. Ibu nggak boleh bicara begitu. Bu Siti menangis. Air mata yang kini ku kenal sebagai senjatanya. Andi, kamu lebih pilih menantu ini daripada ibumu sendiri. Katanya. Lalu pergi dengan membanting pintu. Aku menangis di pelukan Andi. Merasa bersalah sekaligus marah. Mas, aku nggak mau kita bertengkar karena aku, kataku. Andi mengelus rambutku. Ini bukan salahmu, Rin. Ibu yang harus belajar menghormati kita. Malam itu, aku duduk di kamar, memandang foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku teringat senyumku di hari itu, penuh harapan, dan membandingkannya dengan wajahku sekarang. Lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata karena sering menangis diam-diam. Aku menulis di buku harian. Bu Siti bilang aku racun. Aku sudah coba hormat selama 10 tahun. Tapi dia nggak pernah berubah. Aku capek. Aku menutup buku itu. Lalu menatap cermin di sudut kamar. Di pantulan itu, aku melihat seorang wanita yang kuat tapi rapuh. Yang masih mencoba bertahan demi keluarga. Aku berbicara pada diri sendiri di cermin. Suaraku pelan tapi tegas. Cukup sudah. 10 tahun hinaan, dari anak kampung hingga racun, dari parasit hingga gak pantas. Terasa seperti gunung berapi yang siap meletus. Aku memutuskan, hormatku pada Bu Siti berakhir. Aku tak akan lagi membiarkan kata-katanya menggores anak-anakku atau harga diriku. Tapi aku tahu, ledakan itu akan datang di saat yang tak terduga, di tempat yang tak kuharapkan. Aku masih menyapa Bu Siti dengan senyum, masih mencium tangannya, tapi di dalam hati, aku sudah menyiapkan diri untuk perang. Aku tak tahu kapan, tapi aku tahu, titik balik itu sudah dekat. Aku mulai curhat lebih sering pada Lina, yang kini jadi penutup luka yang paling setia. Di sebuah kafe kecil di Bintaro, aku menceritakan rencana pindah kami dan hinaan terbaru Bu Siti. Rin, kamu sudah terlalu lama sabar, kata Lina. Tangannya memegang tanganku. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu nggak lemah. Kalau dia nyakitin kamu lagi, lawan. Aku mengangguk, tapi masih ragu. Aku takut kalau melawan, keluarga ini pecah, kataku. Lina menggeleng. Rin, keluarga kamu adalah Andi, Aditya, dan Aisyah. Bukan Bu Siti.
Kata-kata Lina seperti peta yang menunjukkan jalan keluar dari labirin. Aku mulai merasa bahwa aku berhak melindungi diri sendiri, berhak bahagia tanpa bayang-bayang hinaan. Tapi aku masih menahan diri, menunggu momen yang tepat. Aku tetap hormat, tetap tersenyum, tapi di dalam hati, aku seperti prajurit yang sedang mempersiapkan perang. Aku tahu, ledakan itu akan datang, dan ketika itu terjadi, aku tak akan lagi diam. 10 tahun sabar, 10 tahun luka, dan sekarang, aku siap untuk melepaskan belenggu hormat palsu itu. Tahun ke-10 pernikahan kami membawa kami ke sebuah titik kritis. Seperti langit mendung yang siap mengguyur hujan lebat. Aku, Rina, sudah berada di ambang batas kesabaran setelah 1 dekade menghadapi hinaan Bu Siti. Aditya kini berusia 9 tahun, seorang anak yang cerdas dan sensitif, sementara Aisyah, yang berusia 4 tahun, adalah sinar matahari kecil yang selalu menyanyi dan menari. Andi dan aku masih berusaha menjaga keharmonisan keluarga kecil kami, meski rencana pindah ke rumah baru di Bintaro masih tertunda karena Bu Siti terus memprotes dengan air mata dan tuduhan. Aku tetap menjalankan rutinitas, bekerja sebagai direktur kreatif di Kreatif Studio, merawat anak-anak, dan berusaha hormat pada Bu Siti meski hatiku sudah penuh retakan. Tapi malam itu, di acara keluarga besar suami, semua yang kupendam selama 10 tahun mencapai puncaknya. Acara itu adalah perayaan ulang tahun Bu Siti yang ke-65, diadakan di ballroom megah sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Aku tahu acara ini akan besar, seperti semua yang melibatkan keluarga Andi, penuh kemewahan, tamu-tamu penting, dan sorotan tajam Bu Siti yang tak pernah lepas dariku. Aku mempersiapkan diri dengan hati-hati, memilih gaun biru tua sederhana tapi elegan yang kubeli dari tabunganku sendiri. Aku ingin tampil anggun, bukan demi Bu Siti, tapi demi harga diriku sendiri. Aditya mengenakan kemeja putih dan celana hitam, rambutnya disisir rapi, sementara Aisyah memakai dres merah muda dengan pita besar di rambutnya. Andi, dengan setelan jas abu-abu, tersenyum saat melihat kami. "Kalian cantik dan ganteng banget," katanya, mencium keningku dan anak-anak. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku merasa seperti prajurit yang bersiap masuk medan perang. Kami tiba di ballroom tepat pukul 6 sore. Ruangan itu seperti istana. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, meja-meja bundar ditutup taplak sutra putih, dan pelayan berjas hitam berlalu lalang dengan nampan penuh minuman dan makanan kecil. Sekitar 50 tamu hadir, saudara Andi, paman, bibi, sepupu, dan beberapa kolega bisnis Bu Siti. Aku menyapa semua dengan senyum, mencium tangan para tetua, dan memastikan Aditya dan Aisyah bersikap sopan. Bu Siti berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun emas yang berkilau, rambutnya dihias jepit berlian, dan senyumnya lebar seperti ratu yang menyapa rakyatnya. Dia memelukku di depan tamu-tamu, tangannya dingin saat menyentuh punggungku. "Rina, kamu datang. Baguslah, jangan sampai absen di hari ibu," katanya. Suaranya manis tapi matanya penuh penilaian. Aku tersenyum. "Selamat ulang tahun, Bu. Semoga sehat selalu." Dia mengangguk, lalu beralih menyapa tamu lain. Acara dimulai dengan makan malam prasmanan yang mewah, daging wagyu panggang, salmon asap, dan aneka dessert dari patisserie ternama. Aku duduk di meja utama bersama Andi, Aditya, Aisyah, dan beberapa saudara dekat Bu Siti, termasuk Tante Ratih dan Paman Budi. Aku berusaha menikmati suasana, mengobrol ringan dengan Tante Ratih tentang sekolah Aditya dan menjawab pertanyaan Paman Budi tentang pekerjaanku. Tapi di tengah percakapan, Bu Siti, yang duduk di ujung meja, mulai bicara dengan suara keras, seolah sengaja ingin didengar semua orang. "Lihat nih, menantuku Rina," katanya, menunjuk ke arahku dengan gelas anggur di tangan. 10 tahun di keluarga ini, tapi masih aja kayak pembantu. Nggak bisa masak enak, nggak bisa urus anak. Andi mending selingkuh daripada stuck sama dia. Ruangan seolah membeku. Sendok dan garpu di tangan tamu-tamu berhenti bergerak. Tante Ratih menunduk, Paman Budi batuk canggung, dan sepupu-sepupu Andi saling pandang dengan mata melebar. Aku merasa wajahku memanas, seperti disiram air mendidih. "Aditya,
yang duduk di sampingku, memegang tanganku dengan tangan kecilnya. Ibu nggak kayak pembantu, bisiknya, suaranya penuh kebingungan. Aisyah menatapku dengan mata besar, tak mengerti apa yang terjadi. Andi langsung berdiri, wajahnya merah padam. Bu, jangan di sini. Ini hari ulang tahun ibu, kenapa malah ngomong gitu? Katanya, suaranya keras tapi terkendali. Tapi Bu Siti tak berhenti. Dia tertawa. Suaranya seperti pisau yang diasah. Apa? Ibu cuma bilang apa adanya. Rina ini sampah. Dari kampung. Nggak pantas buat keluarga kita. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatiku. 10 tahun hinaan berlalu di benakku. Anak kampung. Parasit. Nggak becus. Racun. Setiap kata yang pernah dia ucapkan, setiap luka yang kutanam dalam-dalam, tiba-tiba bangkit seperti banjir yang menerjang bendungan. Aku merasa darahku mendidih, tanganku gemetar, dan dunia seolah berputar lambat. Aku menatap Bu Siti, yang masih tersenyum sinis, seolah menikmati reaksi semua orang. Tamu-tamu berbisik, beberapa menunduk, beberapa menatapku dengan rasa kasihan. Andi mencoba menarik tanganku. Rin, sabun aja. Kita pulang. Bisiknya. Tapi aku tak bisa lagi diam. 10 tahun kesabaran. 10 tahun hormat yang tak pernah dibalas. 10 tahun menahan air mata. Semuanya mencapai titik didih. Aku berdiri. Tanganku mengepal. Suaraku yang selama ini terkunci akhirnya pecah. Cukup, Bu. Teriaku. Suaraku menggema di ballroom. Semua mata tertuju padaku. Bahkan pelayan yang membawa nampan berhenti bergerak. Bu Siti terkejut. Alisnya terangkat. Tapi dia masih mencoba tertawa. Apa? Mau marah? Kamu nggak punya hak. Katanya. Suaranya penuh ejekan. Aku melangkah maju. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku tak lagi takut. Aku merasa seperti burung yang akhirnya mematahkan sangkarnya. 10 tahun ibu hina saya. Ibu bilang saya sampah. Bilang saya nggak pantas. Bilang saya nggak becus. Saya hormati ibu sebagai ibu suami saya. Tapi saya bukan budak ibu. Kataku. Suaraku penuh kemarahan yang selama ini kupendam. Bu Siti membelalak. Wajahnya memucat. Kamu berani bicara begitu sama ibu? Tanyanya. Suaranya mulai goyah. Andi mencoba menarikku. Rin, cukup, kita pulang. Tapi aku menggeleng. Mataku terkunci pada Bu Siti. Ibu yang gak punya hati. Ibu yang gak pantas jadi ibu mertua. Aku tak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi setiap kata terasa seperti beban yang terlepas dari pundakku. Ruangan hening. Hanya suara napasku yang terdengar cepat. Aditya dan Aisyah menatapku. Mata mereka penuh kebingungan. Tapi aku tahu aku harus melakukan ini. Untuk diriku, untuk mereka. Bu Siti berdiri. Tangannya memegang meja untuk menyangga tubuhnya. Kamu kurang ajar. Katanya. Suaranya bergetar. Tapi aku tak mundur. Kurang ajar? Ibu yang sudah 10 tahun kurang ajar sama saya. Saya bukan sampah. Saya istri Andi. Ibu dari anak-anaknya. Aku merasa air mata mengalir di pipiku, tapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata kemarahan, air mata kebebasan. Tamu-tamu masih terdiam, beberapa berbisik, beberapa menggeleng. Tante Ratih mencoba menenangkan. Siti, Rina, sudah, ini hari spesial. Tapi Bu Siti tak mendengar. Matanya penuh kemarahan. Andi akhirnya menarikku keluar dari ballroom. Aditya dan Aisyah mengikuti dengan langkah kecil. Di lorong hotel, aku menangis di pelukannya. Tapi kali ini aku merasa lega, seperti beban 10 tahun akhirnya terlepas. Rin, aku bangga sama kamu, bisik Andi. Tapi ini bakal berat. Aku mengangguk. Tahu bahwa malam ini telah mengubah segalanya. Keluarga besar suami pecah. Hubungan kami dengan Bu Siti retak. Tapi aku tak menyesal. Aku sudah muak menyembunyikan luka. Muak berpura-pura hormat pada seseorang yang tak pernah menghargaiku. Malam itu, kami pulang ke apartemen. Anak-anak tertidur di mobil dengan wajah lelah. Aku duduk di sofa, memandang foto keluarga kami, dan menulis di buku harian.
Aku akhirnya melawan. 10 tahun hinaan, 10 tahun luka, dan malam ini aku bilang cukup. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa bebas. Aku menutup buku itu, merasa seperti burung yang akhirnya terbang setelah lama terkurung. Tapi aku tahu, badai belum berakhir. Ini baru permulaan. Malam itu, di ballroom megah Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat, udara terasa seperti petir yang siap menyambar. Aku, Rina, berdiri di tengah meja makan utama. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar, dan kemarahan yang kupendam selama 10 tahun akhirnya meledak. Kata-kata Bu Siti, menantuku sampah, dari kampung, gak pantas, masih bergema di telingaku, seperti palu yang menghantam tembok kesabaranku hingga runtuh. Suara tamu-tamu yang berbisik, tatapan canggung saudara-saudara Andi, dan wajah polos Aditya dan Aisyah yang menatapku dari samping meja, semua bercampur jadi satu, mendorongku ke tepi jurang. 10 tahun hinaan, 10 tahun menahan air mata, 10 tahun berusaha hormat pada ibu mertua yang tak pernah menghargaiku, telah membawa aku ke momen ini. Bu Siti masih duduk di ujung meja, gelas anggur di tangannya sedikit miring tier, matanya menyipit, penuh ejekan. Apa? Mau marah? Kamu nggak punya hak, serunya. Suaranya tajam seperti pisau, menusuk hati yang sudah berdarah. Aku merasa darahku mendidih, setiap kata yang pernah dia lontarkan. Anak kampung, parasit, racun, pembantu, berputar di kepalaku seperti badai. Andi menarik lenganku, berbisik. Rin, cukup, kita pulang. Tapi aku tak bisa lagi diam. Aku melangkah maju, tubuhku bergetar. Tapi langkahku tegas. Sorot mata Bu Siti penuh tantangan, seolah dia yakin aku akan menunduk seperti biasa. Tapi kali ini, aku tak akan mundur. Dengan satu gerakan cepat, tanganku terayun, dan sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Suara tamparan itu bergema di ballroom yang hening, seperti petir di malam yang tenang. Bu Siti terduduk, tangannya memegang pipi, matanya melebar penuh keterkejutan. Kamu berani tampar ibu? Teriaknya. Suaranya pecah antara marah dan tak percaya. Aku menatapnya. Napasku cepat. Tapi hatiku terasa ringan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ini buat 10 tahun ibu hina saya. Kataku. Suaraku menggelegar, penuh kemarahan yang terpendam. Ibu bilang saya sampah? Ibu yang jahat. Mulut ibu yang busuk. Ballroom itu seperti membeku. Paman Budi, Tante Ratih, dan sepupu-sepupu Andi menatap dengan mulut ternganga. Pelayan-pelayan berhenti bergerak. Nampan di tangan mereka gemetar. Aditya menarik tanganku. Ibu, kenapa? Tanyanya dengan suara kecil, matanya penuh kebingungan. Aisyah memeluk kakiku, menangis pelan. Andi berdiri di sampingku. Wajahnya pucat tapi matanya penuh dukungan. Bu, ini salah ibu sendiri. Katanya tegas, tangannya memegang pundakku. Bu Siti menangis, air matanya mengalir, tapi aku tahu itu bukan air mata sedih. It's air mata kemarahan dan malu. Kamu kurang ajar. Rina, kamu nggak akan dimaafkan. Serunya, suaranya bergetar. Tante Ratih bangkit, mencoba menenangkan. Siti, Rina, sudah. Ini hari ulang tahun. Jangan ribut. Tapi Bu Siti tak mendengar. Matanya terkunci padaku, penuh dendam. Kamu akan menyesal, Rina. Kamu nggak akan pernah diterima di keluarga ini. Katanya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ballroom, diikuti beberapa saudara yang bergegas mengejarnya. Aku berdiri di tempat. Napasku masih berat, tapi ada rasa lega yang aneh di dadaku. Aku telah mematahkan belenggu hormat palsu yang selama ini mengikatku. Aku merasa hidup, meski tahu badai besar menanti di depan. Andi menarikku pelan ke sudut ruangan. Aditya dan Aisyah mengikuti dengan langkah kecil. Rin, kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk, air mata mengalir di pipiku. Bukan air mata sedih, tapi air mata kebebasan. Aku nggak menyesal, Mas. Aku nggak bisa tahan lagi. Kataku. Suaraku gemetar. Andi memelukku erat. Aku bangga sama kamu.
Ibu memang kelewatan. Kita akan hadapi ini bersama. Aditya memeluk kakiku. Ibu nggak salah, kan, Bapak? Tanyanya polos. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. Ibu cuma melindungi kita. Nak. Kami meninggalkan ballroom dalam diam. Tatapan tamu-tamu mengikuti kami seperti sorotan lampu. Di mobil, Aditya dan Aisyah tertidur di kursi belakang, lelah oleh drama malam itu. Andi memegang tanganku sepanjang perjalanan pulang, tak berkata apa-apa, tapi kehadirannya memberiku kekuatan. Sesampainya di apartemen, aku membaringkan anak-anak di kamar mereka, mencium kening mereka yang hangat. Aku duduk di sofa, memandang foto pernikahan kami di dinding. Senyumku di foto itu penuh harapan, tapi sekarang, aku adalah wanita yang berbeda, lebih kuat, lebih tegas, dan tak lagi takut membela diri. Aku menulis di buku harian, malam ini, aku tampar Bu Siti. 10 tahun hinaan, 10 tahun luka, dan akhirnya aku melawan. Keluarga ini mungkin pecah, tapi aku merasa bebas. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku nggak akan lagi diam. Aku menutup buku itu, merasa seperti burung yang akhirnya terbang setelah terkungkung selama 1 dekade. Luka-luka itu masih ada, tapi kini aku punya keberanian untuk menyembuhkannya. Hubungan dengan Bu Siti mungkin tak akan pernah pulih, tapi aku tak peduli lagi. Aku punya Andi, Aditya, dan Aisyah, keluargaku yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidup, benar-benar hidup.